Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kalian akan belajar mandiri dari video ini ya. Ini Ibu akan bahaskan soal persiapan latihan untuk ulangan dan PAT kalian. Ingat, PAT materinya dari barisan dan deret geometri. Jadi materi PAT itu barisan dan deret geometri, kemudian trigonometri, kemudian sistem persamaan linier, dan sistem pertidaksamaan linier. Sedangkan untuk ulangan kita sepakati hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 10 pagi online. Ulangan kita mengenai sistem persamaan linier dan sistem pertidaksamaan linier. Oke? Oke, Ibu akan bahaskan soal-soal yang berwarna merah. Nantinya yang berwarna hitam, kalian yang akan mengerjakan. Dikumpulkannya hari Sabtu. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Soal yang berwarna merah nomor 1. Tentukan nilai suku ke-10 dari barisan geometri berikut ini. Barisannya adalah min setengah, 1, min 2, 4. Kita ingat-ingat dulu pada barisan geometri, angka yang pertama disebut A alias suku pertama. Jadi A pada soal ini adalah min setengah. Kemudian ada istilah rasio, disingkat R. Rasio itu apa? Kalian boleh cari dari suku kedua bagi suku ke-1, atau boleh juga dari suku ketiga bagi suku kedua, boleh dari suku keempat bagi suku ketiga, dan seterusnya. Ya, Ibu mau ambil yang suku terakhir bagi suku sebelumnya, biar gampang aja. Jadi 4 dibagi min 2, yaitu min 2. Itulah rasionya. Yang ditanyakan pada soal ini suku ke-10, berarti simbolnya U10 sama dengan berapa? Apa rumus cari suku ke N? Nah, disebutnya UN rumusnya. UN adalah A kali R pangkat N-1, gitu ya. Ini adalah rumus untuk barisan dan deret geometri. UN adalah A kali R pangkat N-1. Berarti kalau kita mau cari U10, jadi A kali R pangkat. N-nya ganti 10. 10 kurangi 1 itu 9. Begitu. Berapa nilai U10? Tinggal kita ganti A. Ini A. A-nya adalah min setengah. Berapa R-nya? Ini, R-nya adalah min 2, dipangkatkan 9. Oke, kita hitung lagi. Min setengahnya tulis dulu, lalu yang min 2 pangkat 9 kita kuadrat. Min dipangkatkan 9 jadi apa? Ya, jadi min, karena min dipangkatin ganjil, 9 kan ganjil ya, tetap min. Lalu 2 pangkat 9 berapa? Ya, 2 pangkat 9 adalah 512. Kita sederhanakan, min kali min jadi positif, lalu 512 kali setengah itu sama aja dengan 512 bagi 2, yaitu 256. Inilah nilai U10-nya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Sekali lagi Ibu bahasnya yang B ya. Diketahui, ini harusnya 1, nggak ada pertiganya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang diketahui pada soal yang B, suku kedua dan suku ketujuh barisan geometri berturut-turut adalah 1 dan 243. Berarti suku kedua simbolnya U2. U2-nya adalah 1. Dan suku ketujuh simbolnya berarti U7. Berarti dia adalah 243. Pertanyaannya, jika rasionya positif, maka berapa rasionya? Berarti pertanyaannya ada 2 ya. Berapa rasio? Disingkatnya berapa R? Lalu berapa nilai suku kelima? Berarti berapa nilai U5? Kita coba jawab. Oke, ingat tadi rumus suku ke N yaitu UN, rumusnya A kali R pangkat N-1. Berarti kalau kalian nanti punya soal U2, ubah dulu nih ke dalam soal seperti ini ya, soal seperti nomor 2. U2-nya ubah ke dalam bentuk AR. Maka kita akan ubah dia jadi A kali R pangkat N-1, 2-1. Ya, 2-1 itu 1, berarti AR pangkat 1 sama dengan 1, begitu. Lalu yang U7 gimana? U7 juga sama, kita ubah ke dalam bentuk AR, berarti AR pangkat N-1, 7-1, ya, jadi pangkat 6, gitu. Sama dengan 243. Kelanjutannya. Oke, lanjutannya, menyelesaikan soal yang begini, tinggal kita bagi biasanya suku yang nilainya besar dibagi suku yang nilainya kecil. Berarti yang U7 dibagi U2. U7 bagi U2, U7-nya kan 243 ya, dibagi U2-nya 1. U7 sendiri apa? U7 sendiri ini, AR pangkat 6. Kita tulis, dibagi U2 apa U2? Ini, AR pangkat 1. Sama dengan 243 bagi 1, ya 243 dong ya. Gitu. Kita sederhanakan, yuk.
Yang ini yang kiri ya, A bagi A kan habis, tinggal R pangkat 6 dibagi R pangkat 1. Pangkat dibagi pangkat, pangkat tinggal dikurangi ya, jadi pangkatnya 6 kurangi 1. Sama dengan di ruas kanan udah sederhana. 6 kurangi 1 itu 5, jadi R pangkat 5 sama dengan 243. Berapa sih bilangan yang dipangkatin 5 hasilnya 243? Ya, 3 gitu ya. 3 pangkat 5 yang hasilnya 243. Oh, berarti kesimpulannya R kita adalah 3. Gitu ya. R-nya adalah 3. Terjawab tuh yang A. Sekarang kita mau jawab yang B, mau cari U5. Mau cari U5 itu harus ada A dulu, berarti kita harus cari dulu A-nya. Gimana caranya? Kita manfaatkan ini, AR pangkat 1 sama dengan 1 atau AR pangkat 6 sama dengan 243. Ibu pilih yang sederhana yang ini. AR pangkat 1, satunya nggak Ibu tulis ya, sama dengan 1. R-nya 3, oh berarti jadi A kali 3 sama dengan 1, gitu. Berarti A-nya berapa? A-nya berarti jadinya 1 per, ya, yang 3 ini pindah ke kanan ya, jadi 1 per 3, begitu. Ini nilai A-nya. Lanjut, kita mau cari U5. U5. Jadi U5 adalah, U5 ubah dulu ke dalam bentuk AR pangkat. Jadi pangkat berapa? Ya, pangkat 4. Ganti A-nya dengan ini 1 per 3, lalu R-nya ganti dengan ini 3. 3 pangkat 4. Sepertiga kali 3 pangkat 4 berapa? Boleh dikotret, boleh disederhanakan, mangga terserah. Kalau misalnya mau dikotret 3 pangkat 4 itu 81. 81 kali sepertiga bagi aja ya. Jadinya 27. Begitu. Oke, itu soal nomor 2. Mudah-mudahan kalian ingat kembali. Kita lanjutkan soal nomor 3. Masih yang B. Dari suatu deret geometri diketahui suku kedua adalah 8. Tulis dulu berarti ya. Diketahui suku kedua, simbolnya berarti U2, adalah 8. Dan suku kelima, berarti U5 ya, adalah 64 katanya. Oke, maka rumus suku ke N-nya apa? Ditanyanya rumus suku ke N. Oke, apa nanti rumusnya? Oke, kita coba gimana ya, kayak tadi lagi. U2, ya udah kita tulis U2 kayak tadi. Rumus suku ke N itu kan harusnya AR pangkat N-1 ya tadi ya. Nah, kalau U2 berarti kita bisa tulis jadi AR pangkat berapa? Ya, 2 kurangi 1 jadi pangkat 1. Sama dengan 8. Kalau U5, ya AR pangkat 5 kurangi 1 jadi pangkat 4. Sama dengan 64. Kayak nomor 2 ini mah mirip langkahnya. Tadi bagaimana kan? Ya, bagi yang besar sama yang kecil berarti U5 dibagi U2 gitu. U5 64, U2-nya adalah 8. Kita lihat, U5 tadi ini AR pangkat 4. U2-nya ini berarti dibagi AR pangkat 1. Sama dengan 64 bagi 8 berapa? Ya, 8 gitu ya. Terus gimana lagi? Ya, A bagi A, lalu R pangkat dibagi R pangkat, pangkat diapain? Betul, kurangi. Sama dengan 8. Jadi pangkat 3. Bilangan berapa dipangkatkan 3 hasilnya 8? Ya, R-nya 2. Begitu. R-nya 2. Belum beres ya, baru dapat R. Tadi kita cari apa lagi? Ya, cari A. Substitusiin aja. Boleh ke sini, boleh ke yang bawah. Ibu pilih yang bawah, yang atas. AR sama dengan 8. R-nya 2, berarti A kali 2 sama dengan 8. Berarti kalau mau nyari A, ya 8. Bagi 2 gitu ya. Berarti A-nya adalah 4. Demikian. Kita lanjutkan. Yang ditanya rumus suku ke N. Kan rumus suku ke N ini. A kali R pangkat N-1. Udah dong Bu. Oh enggak demikian. Untuk soal ini kita harus mengganti A dengan R-nya. Tapi N-nya jangan diganti. Jadi A-nya kita ganti dengan angka yang kita dapat tadi ini nih. A-nya ganti 4. Lalu R-nya ganti dengan angka 2. Jadi 4 kali 2 pangkat N-1. Nah, mungkin ini jawabannya nanti di PG-nya ya. Atau bisa jadi kita urai sedikit lagi. Kalau diurai jadi apa? Kita lihat. 2 pangkat N dikurangi 1 itu artinya 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 1. Karena kurang itu artinya dibagi gitu ya. 2 pangkat 1 itu berapa? Ya, 2. Berarti bisa langsung dibagi dong ya. 4 bagi 2 jadi 2 gitu. Maka U pangkat N sama dengan 2 dikali 2 pangkat N. Oke, ini ya jawaban alternatif lainnya. Demikian. Kita lanjutkan ke soal nomor 4.
Nomor 4. Dalam deret geometri diketahui suku kedua adalah 12, suku kelima adalah 324. Tentukan jumlah 6 suku yang pertama. Mirip banget sama yang tadi, cuma pertanyaannya jumlah. Nah, gitu ya. Jadi yang diketahui apa nih? Suku kedua adalah 12, simbolnya U2 sama dengan 12. Suku kelima berarti simbolnya U5 sama dengan 324. Yang ditanyakan jumlah 6 suku. Nah, simbol untuk jumlah adalah S. 6 suku berarti S6 gitu. Gimanain ya? Mirip yang tadi. Kayak tadi lagi. Ingat UN. Berarti U2 diganti jadi A kali R pangkat. 2 kurangi 1 jadi pangkat 1. Begitu. Lalu U5 berarti jadi AR pangkat berapa? Ya, pangkat 4. Berarti sama dengan 324. Begitu. Terus gimanain lagi? Sama kayak yang tadi, bagi suku yang besar dengan suku yang kecil. Berarti 324 dibagi 12. U5 kita tulis, U5 adalah ini, AR pangkat 4, U2 adalah AR pangkat 1. 324 dibagi 12 berapa? Sebentar. Ada tidur. Ada. Ambil. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi itu AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 1. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 1 sama dengan 324 dibagi 12. Berapa? 324 bagi 12? Ya, 27. Kita sederhanakan, ini AR pangkat 4, ada A, di bawah juga ada A, bagi aja, habis. Tinggal R pangkat 4 dibagi R pangkat 1, jadi R pangkat, ya 4 kurangi 1. Kayak tadi lagi, jadi R pangkat 3 sama dengan 27. Berapa di pangkat yang 3 hasilnya 27? Ya, 3 pangkat 3 nilainya 27. Jadi kesimpulan kita R-nya bernilai 3, begitu ya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana melanjutkannya? Cari apa? Ya, cari A. Kita manfaatkan data ini atau yang ini. Bebas, Ibu ambil yang kecil aja. AR pangkat 1 sama dengan 12. Sedangkan R-nya 3 nih. Jadi kita ganti. A kali 3 sama dengan 12. Jadi A-nya berapa? Ya, 12 bagi 3 alias A-nya adalah 4. A-nya 4, R-nya 3. Udah, beres dulu berarti. Nah, sekarang kita masuk ke rumus SN, jumlah. Jumlah ya. SN, rumus untuk deret geometri adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Begitu ya. Jadi kalau kita mau cari S6 gimana? Berarti jadi A kali R pangkat 6 min 1 per R min 1. Demikian. Tinggal kita ganti A-nya, ini tadi A-nya 4. Lalu R ini tadi 3 pangkat 6 lalu dikurangi 1 dibagi R lagi 3 lagi kurangi 1 ya. Kita lanjutkan jadi 4 3 pangkat 6 berapa ya nilai 3 pangkat 6? 3 pangkat 6 adalah 729 dikurangi 1 per 3 kurangi 1 adalah 2. Ini bagi 4 bagi 2 jadi 2 dikali 729 kurangi 1 jadi 728. Oke, 728 dikali 2 jadi berapa? Ya, sip. 728 dikali 2 adalah 1456. Demikian nomor 4. Kita lanjutkan lagi. Nomor 5. Sebut ya. Nomor 5. Diketahui deret geometri 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Berapa jumlah tahingga deretnya? S tahingga berarti yang ditanya, mudah-mudahan masih ingat nih. S tahingga rumusnya mirip yang tadi, tapi rumusnya lebih singkat. A dibagi 1 min R. Ini adalah rumus deret geometri tahingga. Oke, kita coba jawab.
Untuk soal kita, sehingganya, A dibagi A itu yang mana? Ini, angka yang pertama ya, 64 itu A, berarti 64 dibagi 1 min R. Apa R? Ingat tadi suku R bisa kita lacak dari suku terakhir dibagi suku sebelumnya aja. 8 bagi 16 yaitu setengah gitu ya. Maka ini jadi 1 dikurang setengah. Jadinya 64 dibagi 1 kurangi setengah berapa? Ya, setengah. Ini berarti jadi 64 dikali 2 per 1. Balikin ya. Jadi 128 jawabannya. Demikian nomor 5. Kita coba nomor 6 sekarang. Yang B. Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 60 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Berapa panjang lintasan bola? Katanya. Kita punya cara cepat waktu itu ya, cara panjangnya juga ada, cara cepatnya begini. Jadi panjang lintasan gitu ya, panjang lintasan seluruhnya adalah M tambah N, ini cara singkatnya ya, maaf Ibu kasih cara singkat supaya cepat aja. Karena cara panjangnya udah pernah. M tambah N, apa M? Lihat, ketinggiannya 3/5. M tambah N yang besar itu M, yang kecil itu N. Berarti langsung 5 tambah 3 dibagi 5 kurangi 3 kali 60. 5 tambah 3 itu 8, 5 kurangi 3 itu 2. Gitu? 60 bagi 2 itu 30 gitu ya. 30 kali 8 adalah 240. Nanti ini jawabannya 240 meter. Ada cara lainnya Bu? Ada. Tapi yang lebih panjang dulu ada di catatan kalian ya. Silahkan dibaca saja. Oke, kita lanjut dengan trigonometri. Mudah-mudahan masih ingat trigonometri. Nih, yang B. Diketahui segitiga PQR katanya. Gambar dulu aja. Segitiga PQR. Siku-siku di Q, berarti ini Q. Berarti ini P, ini R. Ini siku-siku. Jika sudut R adalah 60 katanya. Panjang QR adalah 15. Maka berapa panjang PQ dan nanti berapa panjang PR. Oke, kita coba yang PQ dulu gitu ya. Panjang PQ. Masih ingat rumus sin cos tangen? Sin apa rumusnya? Ya, sin adalah demi. Oke, sekarang kita masuk ya rumusnya. Sin, sudut yang ada ya, sin R. Sin 60 derajat, karena sudut R-nya ada 60 derajat. Adalah demi, cenah. Demi, depan per miring. Oke, depan tuh yang mana? Kalau dari sisi 60 derajat, berarti depan itu yang ini, yang kita tanyain. Oke. Miring itu yang mana? Ya sisi miring yang ada depan siku-siku gitu. Lalu ini apa? Berarti ini adalah sisi samping, gitu ya. Sin adalah, ulangi ke sini, sin 60 adalah depan per miring. Depannya apa? Depannya PQ. Ini kan ya. Lalu miringnya apa? PR. Wah, ini belum tahu semuanya. Berarti kita nggak bisa pakai sin. Belum bisa pakai sin. Oke, kita lanjut dulu ke yang lain. Cos. Kita cari cos deh ya. Cos 60 derajat. Apa rumus cos? Ya, sami, samping per miring. Cos 60 berapa nilainya? Masih ingat? Ya, nilainya setengah. Sa di soal kita ada ya, 15. Mi-nya sisi miring, PR nggak tahu berapa. Oke, kita lanjut dari sini ya. Kalau Ibu pindah ruasin, ini PR pindah ke kiri, yang angka setengah juga pindah ke kanan gitu ya. Berarti 15 kali 2. Ini 1 kali PR sama dengan 15 kali 2. Maka 1 kali PR kan PR ya, sama dengan 30. Udah terjawab nih PR-nya 30 cm. Udah, berarti bisa kita lanjut dong yang tadi. Yang sin ini tadi, sin 60 sama dengan PQ per PR. Cenah. Oke, ulangi. Sin 60 adalah PQ dibagi PR. Sin 60 berapa nilainya? Ya, setengah akar 3 gitu. PQ nggak tahu berapa. PR ini nih, udah ada 30 cm. Udah, berarti kalau mau cari PQ gimana? Angka 30 pindahin ke kanan ya. Jadi kali silang gitu kan, jadi kali 30. Bagi nih nama 2 jadi berapa? Ya, 15 akar 3. Itulah panjang PQ-nya. Jadi panjang PQ adalah 15 akar 3 cm, sedangkan panjang PR adalah 30 cm. Demikian. Mudah-mudahan masih ingat ya trigonometri. Kita lanjut lagi yang nomor 8B. Diketahui sin alfa adalah 13/5. Alfa sudut lancip.
Nah, kalau ada kata-kata sudut lancip, berarti ini berada, lancip itu berarti di kuadran 1. Ingat ya, kuadran 1 itu sudutnya berarti dari 0 sampai 90 derajat. Oke, di kuadran 1 apa yang harus kita ingat? Ya, semua nilai trigonometri bernilai positif. Itu ya yang harus diingat. Pertanyaannya nilai tangen, nilai sekan, nilai kosekan berapa? Nah, loh, gimana ya? Ingat, kita waktu itu jawabnya begini. Sin alfa sama dengan 3/5. Sin itu tadi apa rumusnya? Ya, demi, depan per miring. Artinya depannya 3, miringnya 5, gitu kan ya? Berarti ada sisi yang belum kita ketahui, yaitu samping. Sisi samping gimana nyarinya? Pakai Pitagoras ya. Pitagoras pasti kalau miring itu kan paling panjang. Kalau mau cari sisi yang lain berarti nggak panjang dong. Berarti kalau nggak panjang dikurangi gitu. Jadi miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Sisi miringnya berapa? Ini 5. Berarti 5 kuadrat. Sisi depannya ini 3. Berarti 3 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dikurangi 9. 25 kurangi 9 berapa? Ya, 16. Akar 16, 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti sisi sampingnya udah ada 4. Depannya 3, miringnya 5. Nah, yang ditanya ini nih, tangen. Pertanyaan pertama, tangen. Nilai tangen apa? Tangen apa rumusnya? Ya, desa. Desa. Berarti D-nya berapa? Ini, 3. Sa-nya ini, hitungan kita tadi, 4. Dah, itulah nilai tangen. Sekarang kita lanjut, sekan. Apa rumus sekan ya? Masih ingat? Ya, sekan adalah kebalikan cos. Jadi 1 dibagi cos. Kalau cos rumusnya apa? Cos ya. Cos, sami kan ya? Sami. Berarti kalau sekan karena kebalikannya berarti jadi misa gitu ya. Jadi misa. Oke, tinggal kita masukin angkanya. Misa. Mi-nya berapa? Ini 5. Sa-nya hasil hitungan kita yaitu 4. Sederhanakan jadi 1/4. Begitu. Lanjut, CSC alias kosekan. Kosekan alfa, masih ingat? Ya, kosekan adalah kebalikan sin. Kalau sin tadi demi, berarti kalau kebalikannya jadi ya mide gitu. Mide, miringnya ini 5. Depannya ini 3, udah 5/3 alias dia sama dengan 1/2/3. Demikian. Lanjut lagi ya, kita kebut. Nomor 9. Nomor 9. Diketahui cos X adalah 3/P, sudut X-nya berada di 90 sampai 180. Berarti ini ada di kuadran berapa? Ya, kuadran 2. Ingat di kuadran 2, nilai sin gimana? Yang positif siapa? Ya, sin gitu ya. Berarti yang lainnya gimana? Negatif. Berarti cos negatif. Tangen juga negatif. Kalau cos negatif, maka dampaknya sekan negatif. Karena tangen negatif, berarti dampaknya kotangen negatif. Gitu ya. Oke, kita masuk. Cos X sama dengan 3/P. Rumus cos tadi apa? Sami ya, samping per miring. Oke, berarti kalau kita mau cari sisi depan gimana? Pitagoras lagi. Miring itu sisi paling panjang, kalau cari mi berarti pasti miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Miringnya P, ya udah P aja tulis, P kuadrat. Sampingnya 3, 3 kuadrat gitu. Jadi depannya adalah P kuadrat min 9, demikian. Berapa Bu P-nya? Nggak usah, ini mah begini aja, P-nya ya P aja, begitu. Yuk kita lanjut, yang ditanya sekan katanya. Sekan X berapa nilainya? Sekan tadi kebalikan apa? Ya kebalikan cos ya. Kebalikannya cos. Berarti kalau cos sami, berarti kalau sekan misa. Langsung dong Bu. Iya, langsung aja balikin ini. Misa berarti P dibagi 3 beres untuk sekan. Lalu kalau tangen gimana? Tangen rumusnya apa? Ya, desa gitu kan. D, oh makanya tadi kita ngitung D. D-nya berapa? Itu tadi akar P kuadrat min 9. Sa-nya ini 3. Udah, begini jawabannya. Atau mungkin ditulisnya 1/3 akar P kuadrat min 9. Begitu. Udah ya, oh iya lupa. Tangen, kalau diketahui cosnya 3/P, nilai sekan. Sekan gimana? Sekan harusnya negatif ya, sama dengan cosnya ya. Berarti ini min ya. Tapi ada P. Oke deh, min. Tangen juga negatif. Oke, tangen nilainya negatif. Demikian ya. Kita lanjutkan. Nomor 10.
Nomor 10, jika diketahui tangen beta adalah 8/15 dengan sudut betanya 180 sampai 270, berapa ya? Kuadran berapa ya ini? Ya, kuadran 3. Nilai tangen di kuadran 3 gimana? Betul. Yang positif di kuadran 3 itu hanya tangen gitu kan. Artinya apa? Berarti kalau sin di kuadran ini negatif. Lalu cos di kuadran 3 ini negatif gitu. Dampaknya dari sin negatif cos negatif berarti di sini nih. Sekan juga pasti negatif gitu ya. Yuk lanjut ya. Tangen yang tadi lagi ya. Kayak tadi maksudnya. Tangen adalah 8/15. Tangen rumusnya desa. Berarti kalau kita mau cari miring, miring gimana nyarinya? Nah, miring karena sisi paling panjang pasti diperoleh dari menjumlah. Depan kuadrat tambah samping kuadrat. Maka sisi miring sama dengan, ini nggak pakai kuadrat, udah akar. Depannya 8 kuadrat tambah sa-nya 15 kuadrat. 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225 gitu ya. Kalau kita jumlahin jadi 289. Akar 289 berapa? Ya, 17 gitu. Oke, ini Ibu tandain dulu, dikurungin rumusnya. Kita lanjut. Berarti kalau mau cari nilai cos beta, cos ya. Cos rumusnya apa? Ya, sami, samping per miring. Oke, sa-nya berapa? Sa-nya ini 15. Langsung kita tulis 15 per miring. Miringnya ini 17. Tapi ingat, nilai cos di kuadran ini negatif, berarti kasih negatif di sini gitu. Ya, nilai cosnya. Oke, terus ini ya. Kalau sekannya gimana? Sekan kan kebalikan cos ya. Ya udah tinggal ngebalikin aja, berarti jadi 17/15, jangan lupa negatif gitu. Atau ini jadinya min 12/15. Demikian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yuk, nomor 11. Seorang anak memiliki tinggi 170, berdiri pada jarak 10 meter dari tiang bendera. Tiang, dianggap tiang bendera ya. Tiang bendera, oke. Ada anak tingginya 170. Nih anak, orang. Tingginya 170. Berdiri pada jarak 10 meter. Kalau meter ke senti jadi berapa ya? Meter, desi, senti, berarti kali 100 ya. Jadi 1000 cm supaya sama ya ukurannya. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasinya 45 derajat, cenah. Berarti ini 45 derajat gitu. Oke. Pertanyaannya, berapa tinggi tiang bendera? Tinggi tiang bendera. Asumsikan ini kan tinggi orang sama ya. Berarti ini 170, yang ini berapa? Ini misalin aja X lah gitu ya. Oke. Ini adalah yang si X ini kan sisi depan berarti ya. Sisi depan sudut. Ini udah pasti miring ya, karena ini pasti siku-siku. Maka yang 1000 cm ini adalah sisi samping gitu ya. Oke, kita cobain deh. Gimana ngerjainnya? Yang ada depan sama samping apa sih rumusnya? Desa itu tangan ya. Berarti tangan kita pakainya. Tangan 45. Tangan adalah desa. Tangan 45 berapa nilainya? Iya, 1 gitu. Desanya berapa? D-nya nggak tahu, sa-nya 1000. Oh, berarti D-nya adalah 1000 gitu. Oke. Karena kenapa kan kali silang 1 kali 1000. Terus panjang tiangnya berapa? Jadi kalau panjang tiang bendera berarti sama dengan ini kan 170 tambah D gitu ya. 170 ditambah D berarti jadinya 170 ditambah D kita adalah 1000 cm. Kita 70 maksudnya ya. Jadi 1170 cm begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 12. Tentukan koordinat kartesius dari titik ini. Mudah-mudahan masih ingat nih koordinat kartesius. Berarti kalau koordinat kartesius, koordinat harus x, y, angka, angka. Terus kalau angka, sudut gimana? Ini namanya koordinat polar yang ini. Kalau di koordinat polar atau kutub, ini angka yang pertama itu R, yang ada sudutnya alfa gitu. Terus X itu apa? X itu kita pakai rumus R kali kosinus alfa. Nanti kalau cari Y, rumusnya R kali sin alfa. Udah, kita masukin rumus. X adalah R, R-nya ini min 6 kali cos alfa. Alfanya 120 derajat. Jadi min 6 dikali cos 120 berapa? Ingat rumus relasi 120
itu adanya di kuadran 2. Kalau kuadran 2 kita pakainya 180 min. 180 min berapa jadi 120? Iya, min 60 derajat gitu ya. Jadinya min 6 dikali cos 180 kurangi 60 itu berubah jadi cos 60 derajat gitu. Tapi ingat di kuadran 2 nilai cos negatif, jadi ini min cos 60 derajat. Jadinya min 6 dikali min cos 60 berapa? Ya, setengah. Min kali min positif, 6 bagi 2 jadi 3. Itulah nilai X-nya. Sekarang kita ke Y. Y adalah R dikali sin. R-nya min 6 kali sin alfanya 120 derajat. Mirip kayak tadi ya. 120 derajat itu kuadran 2, jadi 180 min alfa. Alfanya berapa? Iya, 60 derajat. Dari mana? Ini aja kurangi. Sin di kuadran 2, sin di kuadran 2 mah positif ya. Jadi aman. Ini mah tetap sin 60 derajat gitu. Jadi min 6 kali, berapa nih sin 60? Ya, setengah akar 3. Maka jawabannya jadi min 3 akar 3. Jadi koordinatnya adalah, koordinat harus X, Y. X dulu, X-nya ini 3, Y-nya min 3 akar 3. Demikian. Ya, kita lanjut yang nomor 13B. Koordinat polar. Polar ya. Geser dulu. Polar. Ini berasal dari titik Q yang koordinatnya adalah min 1,1. Yang min 1 depan ini X, yang 1 belakang itu Y. Gimana cari koordinat polar? Polar itu harus R, alfa. Nyari R itu pakai rumus X kuadrat tambah Y kuadrat. Nanti cari alfa pakai rumus tangen gitu ya. Y dibagi X. Oke, kita masuk. X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya min 1 kurung kuadratin tambah Y-nya 1 gitu ya, kuadratkan. Berarti jadi min 1 kuadrat itu 1. 1 kuadrat juga 1. 1 tambah 1, 2. Dah, R-nya dapat. Yang alfa nih, kita lanjut. Y per X. Y-nya 1. X-nya min 1. 1 bagi min 1, iya, min 1. Bacanya terus gimana? Bacanya abaikan min dulu. Tangen yang hasilnya 1, tangen berapa? Tangen berapa yang hasilnya 1 gitu ya. Oh, tangen 45 Bu. Iya, tangen 45. Berarti kita sebut dia calon ya. Calon alfa adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau koordinat yang X-nya min, Y-nya plus, itu adanya di mana? Kalau di sini X-nya 1, di sini 1, berarti kan di kuadran titiknya sini ya. Kuadran 1 tuh X-nya positif, Y-nya positif juga. Kalau Ibu ambil angka di sini, ada titik ini, koordinatnya min 1,1. Min 1,1 berarti di kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif gitu kan. Oh, berarti yang dimau soal kita pengen berada sudutnya di kuadran 2 gitu. Kalau kuadran 2 gimana cari alfanya? Berarti pakai 180 min alfa. Min calon alfa. Berarti alfa kita adalah 180 min calon. Berarti 180 dikurangi 45. Begitu. Jadi jawabannya 135 derajat. Jadi kesimpulannya koordinat kita adalah R, alfanya. R-nya ini akar 2. Alfanya ini 135 derajat. Demikian. Lanjut. Kita coba jawab yang B. Bentuk sederhana katanya dari tangen dikali cos ditambah kotangen kali sin. Nah, kita harus ingat tangen itu bisa diubah jadi sin bagi cos gitu. Sin dibagi cos. Ini ada kali cos A lagi. Kalau kotangen gimana? Ya kebalikan dari tangen kan. Berarti cos dibagi sin gitu. Kali sin. Yuk sederhanain gimana? Iya, bagi aja ini ya. Cos A bagi cos A udah, sisanya sin A gitu. Yang ini gimana? Ini juga habis dibagi, sisanya cos A. Udah beres, demikian gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang ini ya. 2 sekan 480 derajat. Sebentar. Sekan. Sekan itu apa tadi? Ya, kebalikan cos. Terus kalau ada angka-angka yang besar lebih dari 360 derajat gimana? Oh, berarti kita pakai kelipatan gitu. Oke, ulangi ya. Kita ke yang ini dulu ya. 2 sekan 480 derajat itu gimana sih? 360 ditambah gitu. Tambah berapa? 480 kali 360 berapa? Ya, 120 derajat. Begitu. Kalau cos 600 sama kayak tadi.
Kita urai jadi 360 tambah berapa? Kurangi aja. 600 kurangi 360 berapa? Ya, 240 derajat. Ditambah yang ini sin 90 udah sangat kecil, biarin aja dulu. Tambah yang ini dikurangi 6 kotangan 390. Gimana? Sama. 360 ditambah berapa? Ya, tambah 30 derajat. Lanjut yuk. Yang angka 360-nya ilangin, jadi tinggal 120 doang gitu. Ini berarti tinggal 240 doang. Yang ini, maaf, ini 2 sin ya. Oke, langsung aja ya. Sin 90 berapa? Ya, 1 gitu. Lanjut, ini kotangan 360-nya hilang, tinggal 30 derajat. Oke, kita masuk ke rumusnya. Sekant itu adalah 1 dibagi cos. 1 berarti dibagi cos 120. Kalau cos 240 gimana? Cos 240 itu adanya di kuadran 3. Kalau kuadran 3 kita pakainya 180 ditambah. 180 tambah berapa jadi 240? Iya, tambah 60 derajat gitu. 2 kali 1 2. Kotangan kita ubah jadi 1 dibagi tangan. 30 derajat begitu. Cos 120 yuk. 120 itu kuadran berapa? Ya, kuadran 2 gitu. Kalau kuadran 2 terus gimanain? Kalau kuadran 2 kita pakainya 180 min. 180 min gitu. Min berapa? Kurangi aja. Min 60 derajat. Ditambah, nah kita geser ke sini. Karena kuadran 3, nilai cos gimana? Ya, negatif. Maka ini berubah jadi min cos 180-nya hilang, tinggal 60 derajat doang. Ini 2-nya tetap, min 6. Tangan 30 berapa? Ya, sepertiga akar 3, begitu. Selesainya di mana nih ya? Cukup nggak nih? 2 kali cos 180 min 60. Cos kuadran 2 positif apa negatif? Ya, negatif. Jadi kita tulis jadi 2 dikali 1 dibagi cos 60 tapi negatif gitu ya. Lalu plus kali min. Plus kali min mah min ya. Cos 60 berapa? Ya, setengah. Tambah 2. Lalu yang ini paling dirasionalkan ya. Ini ibu tulis dulu jadi 6 kali 3 per akar 3. Kenapa kali 3 ini? 1/3 pindah ke atas jadi 3 gitu. Jadi 2 kali 1 per min cos 60 berapa? Ya, setengah. Min setengah tambah 2 dikurangi 6 kali 2 itu 6 kali 3 itu 18 per akar 3. Kerjainnya min setengah kita balik kali 1 kali min 2 per 1. Gitu ya. Min setengah tambah 2 kali 18 per akar 3. Ini kali ya, 2 kali 1 kali min 2 jadi min 4. Min setengah ditambah 2, 18. Oh ini min ya, tadi min. 18 per akar 3-nya rasionalin dulu. Berarti kali akar 3 per akar 3. Min 4 tambah 2 jadi min 2. Min 2 min setengah jadi min 2 setengah. Lalu yang ini jadinya min 18 akar 3 per 3. Min 18 per 3 itu jadi 6 ya. Min 6 akar 3 gitu. Jawabannya seperti itu. Oke, sampai situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi.